Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Kidung Alam bersama saya, Sija. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah atau cerita-cerita yang hasil daripada pengalaman saya sendiri. Sebelum kita mulai, buat teman-teman yang ingin belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang nanti ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like video ini, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya di channel ini. Dan bagaimana kisahnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Saat itu aku masih berusia 9 tahun, tinggal bersama bapak dan ibu di sebuah rumah kecil yang terletak di pinggir desa. Rumah kami dikelilingi oleh kebun bambu yang luas, yang entah kenapa selalu terasa lebih menyeramkan saat malam hari. Kami tinggal jauh dari keramaian, sehingga kebun bambu yang membatasi halaman rumah dengan hutan seolah menjadi tempat yang begitu misterius. Tempat yang sering aku hindari, meskipun aku tak bisa memungkiri rasa penasaran yang selalu datang setiap kali aku melihatnya. Malam itu, setelah makan malam, bapak dan ibu sudah lebih dulu tidur. Aku biasanya sudah tidur lebih awal, tapi malam itu ada yang berbeda. Entah kenapa, aku merasa gelisah, seolah ada sesuatu yang memanggilku keluar. Suara-suara angin yang masuk melalui celah jendela terdengar seperti bisikan, dan ketenangan malam justru membuatku merasa cemas. Mungkin itu hanya perasaan aneh, tetapi aku tak bisa mengabaikannya. Aku bangkit dari tempat tidur, perlahan keluar dari kamar. Rumah kami yang sederhana dan agak terpencil membuat suasana di malam hari semakin sunyi. Aku tahu bapak dan ibu tidur nyenyak, dan aku merasa seakan-akan tidak ada orang yang bisa mengawasi. Tanpa berpikir panjang, aku berjalan menuju pintu depan dan keluar. Kebun bambu yang berada hanya beberapa langkah dari rumah selalu tampak begitu misterius, apalagi saat malam tiba. Aku merasa seakan ada sesuatu yang menarikku ke sana. Saat itu angin berhembus begitu kencang, namun langit yang gelap membuat semuanya terlihat hampir tidak nyata. Awan hitam menggantung rendah, menutupi bintang-bintang yang biasa bersinar terang. Hanya ada bayangan bambu yang bergoyang pelan, dan suara gemerisik daun yang menggerakkan hati menjadi cemas. Meski begitu, rasa penasaran lebih besar daripada ketakutanku. Aku melangkah maju menuju kebun bambu yang sudah begitu dekat dengan rumah. Di sana aku berhenti sejenak, mencoba mendengarkan suara alam. Tidak ada suara hewan malam seperti biasanya. Tidak ada suara jangkrik atau burung malam. Hanya ada desahan angin dan suara bambu yang saling berdesir. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki. Awalnya, aku pikir itu hanya suara angin atau mungkin hewan kecil. Tetapi langkah semakin jelas. Langkah kaki itu terdengar berat, seolah ada seorang yang sedang berjalan di antara pepohonan bambu, mengikuti jejak yang tak terlihat. Aku menoleh ke kiri dan ke kanan,
tetapi tak ada siapapun di sana. Hanya kegelapan dan bayangan bambu yang menutupi segalanya. Kaki-kakiku terasa berat, namun rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku melangkah lebih jauh ke dalam kebun. Semakin lama, suara langkah itu semakin jelas, dan kini aku merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi. Rasanya ada yang mengintip dari balik bambu. Tiba-tiba, aku berhenti. Di ujung kebun, di bawah cahaya bulan yang sangat tipis, aku melihat sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Di sana, di antara dua batang bambu yang tinggi, berdiri sosok yang terbungkus kain kafan putih. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri tegak dengan tangan yang terlipat di depan tubuh, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Aku terdiam sejenak, merasa kaku seperti dibekukan oleh sesuatu yang tak tampak. Pocong. Itu pocong. Itu adalah pocong. Sosok yang sering diceritakan oleh orang dewasa, yang selalu terdengar seperti kisah yang jauh dari kenyataan. Tapi sekarang, aku bisa merasakannya. Aku melihatnya. Mataku membelalak, dan jantungku berdegup sangat kencang. Hampir melompat keluar dari dadaku. Aku ingin berteriak, tapi suara itu terkunci di tenggorokanku. Sosok pocong itu perlahan mulai bergerak, bukan dengan langkah biasa, tetapi dengan loncatan-loncatan kecil, gerakan yang sangat lambat dan mengerikan. Setiap loncatan pocong itu menimbulkan getaran di tanah, seakan bumi sendiri merasakan kehadirannya. Aku ingin berlari, namun tubuhku tak bisa bergerak. Rasanya ada sesuatu yang menahanku di tempat itu. Sosok pocong itu semakin mendekat, dan aku bisa merasakan udara di sekitarku menjadi semakin dingin, menusuk kulit. Kafannya yang putih bersih mulai berkilau di antara kegelapan malam, dan wajahnya, sosok itu tak terlihat. Hanya ada dua lubang hitam yang mengarah ke arahku, kosong, tanpa ekspresi. Aku merasa terperangkap. Tiba-tiba terdengar langkah-langkah lainnya, lebih banyak lagi. Aku menoleh ke belakang, dan dengan terkejut aku melihat lebih banyak pocong muncul dari balik bambu. Mereka bergerak perlahan, loncat-loncat, dengan tubuh terbungkus kafan putih. Mereka datang dari segala arah, dari balik pohon bambu menuju ke tengah kebun. Langkah-langkah mereka semakin jelas, semakin banyak, dan mereka semua serempak bergerak menuju tempat di mana aku berdiri. Aku merasa tubuhku semakin dingin, seolah-olah dikelilingi oleh makhluk-makhluk itu. Mataku terasa berkunang-kunang, dan aku bisa mendengar suara langkah-langkah mereka semakin mendekat, semakin nyata. Setiap loncatan pocong itu semakin keras, seakan mereka sedang menuntut sesuatu. Aku tahu, aku tak bisa bertahan lebih lama di sana. Dan segenap tenaga yang ada, aku akhirnya berhasil menggerakkan kakiku. Aku berlari secepat mungkin, tidak peduli lagi dengan apapun di sekitarku. Aku hanya ingin keluar dari kebun bambu itu. Tetapi langkah-langkah mereka semakin terdengar dekat, semakin keras, seperti mereka sedang mengikutiku. Aku tidak berani menoleh, karena aku tahu jika aku melakukannya, mereka akan semakin dekat. Saat akhirnya aku sampai di rumah, tubuhku hampir ambruk.
Aku mengunci pintu dengan gemetar, mencoba menenangkan napasku yang terengah-engah. Aku duduk terdiam di ruang tengah, berkeringat dingin. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa semua itu hanya halusinasi. Namun, suara gemerisik bambu yang terdengar dari luar rumah membuatku sadar apa yang aku lihat tadi bukanlah khayalan. Sejak malam itu, aku tak pernah berani mendekati kebun bambu lagi. Setiap kali aku melintasi tempat itu, perasaan takut itu muncul kembali. Aku merasa ada sesuatu yang mengawasi, sesuatu yang menunggu, dan entah kapan mereka akan muncul lagi. Aku tahu kebun bambu itu menyimpan lebih banyak rahasia, dan aku tak berani mengungkapkannya.